Salam jumpa 5 menit belajar hukum bersama saya Charles Siombing. Seharusnya pada hari ini kita akan membahas pra penuntutan. Tetapi karena ada permintaan dari beberapa teman mengatakan saya harus menjelaskan terlebih dahulu tentang pra peradilan karena masih berkaitan langsung dengan upaya Pakistan. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pra peradilan ini. Pra peradilan ini adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi yang berhak mengajukan pra peradilan ini adalah tersangka dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penetapan sebagai tersangka. Dalam hal pra peradilan ini, sebenarnya ini diatur di dalam hukum acara pidana. Tetapi tata caranya harus menurut acara perdata. Karena sifatnya gugatan. Jadi digugat pra peradilan bahwa tidak sahnya penangkapan dan penahanan dan lain-lain. Sehingga dimungkinkan ada rehabilitasi dan ganti rugi. Ganti kerugian disebut di sana ganti kerugian. Kepada siapa? Kepada orang yang telah ditahan atau orang yang telah ditangkap tetapi tidak sah. Itu sebabnya kemarin kita bicarakan panreh WG nieting null and void. Kalau hukum dilakukan tidak berdasarkan hukum, maka pelaksanaan hukum itu batal demi hukum. Itu sebabnya ada pra peradilan ini. Jadi pra peradilan ini adalah kewenangan pengadilan negeri. Siapa aja yang bertugas di sana? Ada hakim tunggal dan ada satu panitera. Perkaranya harus diselesaikan dalam waktu 7 hari. Jadi tidak boleh bertele-tele. Apakah hanya itu yang menjadi objek dari pra peradilan? Tidak. Barang bukti pun sekarang termasuk objek pra peradilan. Apabila barang bukti yang disita itu tidak merupakan hasil dari kejahatan atau alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau barang yang langsung ada hubungannya dengan kejahatan. Jadi tidak sembarangan loh mengambil barang dari rumah orang. Oh, ini barang bukti, ini barang bukti. Harus ada kaitannya. Sekali lagi saya katakan, harus ada kaitannya barang yang disita dengan kejahatan itu. Apakah itu sebagai alat yang dipakai? Misalnya mobil boleh disita, boleh. Ketika mobil itu dipakai untuk mengunjungi satu tempat dan melakukan kejahatan di sana. Boleh disita mobil yang dibeli dari hasil kejahatan, boleh. Itu namanya instrumentality. Bolehkah disita mobil yang ada bercakan darah atau bonyok karena benturan waktu berkelahi? Bisa, karena ada hubungan langsungnya dengan perkara pidana. Jadi sekali lagi, pra peradilan ini adalah satu kemajuan dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, sehingga setiap orang yang melakukan atau yang bertindak di dalam hukum acara pidana supaya hati-hati, jangan sampai ada kena pra peradilan atau rehabilitasi atau tuntutan ganti kerugian. Ini perlu saya sampaikan kepada kita semua, karena seringkali pada zaman dulu tidak peduli itu melanggar hak asasi manusia atau tidak. Sekarang juga sebenarnya perlu kita perhatikan, mungkin masih ada sih yang seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti saya katakan kemarin, bahwa kita akan masuk nanti di dalam pra penuntutan. Pra penuntutan apa itu? Nanti akan saya jelaskan dalam video berikutnya.
Tetapi dalam video saat ini saya cukupkan sampai sekian. Kepada yang menanya, inilah jawaban untuk Anda. Dan kepada para mahasiswa, gunakanlah ini sebagai pembanding ketika kalian sedang belajar hukum acara pidana. Dan bagi teman-temanku yang sudah lama meninggalkan pembelajaran ini, mari kita ingat kembali. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin belum pernah mendengar, tetapi ini bermanfaat, silakan diambil. Sampai jumpa.